Pasca banjir yang merendam pusat perbelanjaan Mega Mall Bekasi, sejumlah pedagang mengevakuasi barang dagangan yang terendam banjir di lantai dasar. Para pedagang mengaku merugi besar karena kondisi barang rusak dan sebagian hilang. Sejumlah pedagang di pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall mengevakuasi barang dagangan yang tersisa di toko. Usai banjir merendam lantai dasar pusat perbelanjaan tersebut. Meski ketinggian air di dalam pusat perbelanjaan masih tinggi, para pedagang ini rela menerjang banjir dengan kondisi tanpa penerangan karena listrik masih dipadamkan. Para pedagang mengaku merugi besar karena mayoritas barang dagangan yang baru dibeli untuk stok di bulan Ramadan rusak akibat terendam air. Sementara sejumlah barang dagangan hilang karena hanyut terbawa arus banjir. Sementara barang dagangan yang masih bisa diselamatkan rencananya akan dijual dengan harga murah. Ya, air masih sedada. Sudah ada. Kita harus maksain ngambil Berenang. Oke, ini Ibu sudah berhasil dievakuasi semua belum Bu barang Ibu? Ya, sebagian ada yang hanyut, udah nggak bisa hilang ya Bu? Nggak bisa dijelaskan. Segini. Oke, sekira-kira berapa sentimeter? Barangnya udah berantakan, udah nggak di tempatnya lagi. Semeter ada Pak? Segini. 80 lah ya. Oke, barang. Ada yang hilang nggak perkiraan Bapak? Banyak. Banyak. Sebanyak 600 toko di lantai dasar pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall terdampak banjir akibat air luapan Kali Bekasi memasuki pusat perbelanjaan. Tingginya debit air membuat tembok pembatas tidak kuat menahan air hingga jebol. Banjir juga merendam sejumlah kendaraan bermotor, di antaranya 7 mobil dan puluhan sepeda motor yang berada di parkiran mal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di Desa Kalangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Sejumlah warga pun masih harus mengungsi di hari ketiga bencana banjir yang melanda wilayah ini. Hari ketiga bencana banjir yang melanda wilayah Karawang, Jawa Barat, Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat masih terendam air dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Banjir di wilayah ini masih menggenangi 7 RT dengan ketinggian air 1,5 meter. Debit air tercatat sudah surut dari ketinggian banjir sebelumnya yang mencapai 2 meter hingga 3 meter lebih. Tingginya banjir di wilayah ini menyebabkan sejumlah rumah warga terendam banjir hingga ke bagian atap rumah. Akibatnya sejumlah warga masih banyak yang mengungsi di jalanan dan berjalan kaki ke wilayah yang lebih tinggi. Meski banjir mulai surut, warga diimbau tetap waspada karena diprediksi intensitas hujan tinggi masih akan melanda wilayah Karawang selama beberapa hari ke depan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini banjir di Karawang, kami telah terhubung dengan rekan kami Rudi Setiawan di sana. Selamat malam, Rudi. Seperti apa situasi banjir saat ini di Kalangligar? Ya, Dapi dan pemirsa, selamat malam. Untuk informasi update terkini dari Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, saya akan menginformasikan update terkini. Saya sekarang berada di kantor desa, di mana tempat ini merupakan tempat pengungsian yang sejak banjir pertama ini Desa Kalangligar ini tidak dipergunakan karena memang kondisinya terendam banjir, dan saat ini baru hari ini bisa dipergunakan untuk para pengungsi. Adapun jumlah para pengungsi di sini memang terpisah atau beberapa titik di yang tersebar di daerah Desa Kalangligar ya, maksud saya. Untuk sementara ini di tempat saya ini berada di persis ini di tempat untuk aulanya kantor Desa Kalangligar. Dan untuk lebih jelasnya saya akan langsung memperlihatkan situasi terkini para pengungsi
yang sedang mereka barusan melakukan untuk tadi maksud saya usai melakukan berbuka puasa bersama ya. Untuk lebih lanjutnya saya langsung saja memperlihatkan kondisi terkini dari tempat pengungsian yang berada di kantor desa Kalangligar. Ya, ini yang dapat kami gambarkan kondisi saat ini dari sejumlah para pengungsi. Ada beberapa yang mereka ini rata-rata kebanyakan anak-anak, di mana kondisi saat ini karena rumah-rumah mereka ini masih terendam banjir, dan juga untuk bapak-bapaknya di sini masih berada di tempat rumah untuk mengecek kondisi banjir. Untuk banjir sendiri di Karangligar memang diketahui sejak tadi sudah mulai surut. Kemudian juga di tempat di desa Kalangligar atau tepatnya Dusun Pengasinan dan di Dusun Kampek, ada dua dusun yang berada saat ini dalam kondisi yang masih terendam banjir, yaitu antara sekitar 1 meter hingga 1,2 meter. Dan untuk lebih lanjutnya di sini juga ada tim BPBD, dan untuk lebih lanjutnya juga untuk Dapi saya jelaskan kondisi saat ini dalam keadaan hujan mulai rintik-rintik, dan ini dikhawatirkan ini hujan akan kembali menggenangi di lokasi banjir sendiri. Ya, saya mau tanya langsung dari petugas BPBD Bang Kaming, bagaimana ini untuk para pengungsi di kondisi saat ini? Ini ada berapa titik, dan ini baru hari ini ya? Baru. Ya, mungkin bisa dijelaskan gimana ya? Ya, selamat malam. Bisa saya jelaskan untuk saat ini pengungsian ada di 3 titik. Salah satunya di sini adalah di aula desa dan PAUD yang berada di desa Karangligar ini. Di sini ada sebanyak sekitar 75 pengungsi di sini dan 10 balita. Jadi di depan, di rumah-rumah warga yang di depan yang masih aman itu ada kurang lebih sekitar 125. Dan sisanya itu ada di rumah Pak Kadus 80 jiwa. Ya, terus untuk antisipasi para pengungsi yang lainnya, ini kan kondisi mulai mau hujan lagi nih, kondisinya juga udah teduh. Terus kemudian kan ini mereka pada pengungsi yang di luar tuh, yang di emper-emperan itu gimana nih untuk untuk menyelamatkan mereka nih? Jadi kami udah siapkan juga ada 2 tenda ya, satu di halaman desa dan satu lagi di Pertamina. Bila mana kondisi ini akan meningkat kembali, kami akan geser semua warga yang ada di rumah-rumah warga yang di jalan raya untuk memasuki ke tenda pengungsian yang udah kita siapkan. Ya, untuk antisipasi banjir sendiri ini kan sebentar lagi nih kayaknya ini mau hujan besarnya. Apakah nanti gimana ini untuk antisipasinya? Jadi untuk antisipasi sendiri, karena emang beberapa wilayah di Karangligar ini masih ada rendaman yang masih tergenang, ada yang sampai 1,5 meter. Jadi kita udah siagakan 2 perahu, 1 regu untuk tim rescue untuk antisipasi akan peningkatan kembali karena hujan di wilayah sekitar. Ya, terakhir untuk total sendiri yang terdampak beberapa jiwa atau berapa kepala keluarga di sini? Untuk data saat ini ada sekitar 2.562 jiwa. Berapa kakak itu? Untuk kakak sendiri itu ada 854 kakak, ada rumah 667 di 7 KRT-an. Ya, kalau dari hasil pantauan terakhir itu banjir yang mulai surut seperti apa? Untuk saat ini ada beberapa wilayah debit airnya udah menurun. Untuk tinggi muka airnya udah mulai menurun karena aliran Sungai Cipet pun saat ini udah masuk normal, ada penurunan. Terus yang berapa yang terendam banjir saat ini kondisinya seperti apa? Untuk yang terendam banjir sendiri saat ini ada variasi ya untuk ketinggian, dan warganya tetap kami himbau untuk selalu waspada, jangan dulu pulang karena cuacanya masih ekstrim di sini, masih turun hujan. Ya, baik, makasih Pak Kaming. Ya, Dapi, barusan dari Kaming dari petugas BPBD Kabupaten Karawang, Jawa Barat sudah menjelaskan ada jumlahnya sekitar 2.500 jiwa yang memang terdampak akibat banjir luapan Sungai Cibeet dan Sungai Citarum. Dan kami informasikan bahwa untuk para pengungsi yang saat ini sebenarnya mulai berkurang karena sejumlah warga sudah banyak yang kembali ke rumah-rumah mereka yang sudah rumah-rumahnya yang
sudah mulai surut. Di antaranya memang ada di Desa Kalangligar, terus juga maksud saya di Desa Kalangligar di Dusun Pangasinan. Dan ini kondisi saat ini ada beberapa anak dan balita yang saat ini kondisinya mereka habis sahur seperti ini, dan sehari sebelumnya memang di sini tepatnya kosong, baru hari ini yang bisa ditepati. Ya, demikian Dapi mungkin yang dapat kami sementara yang kami laporkan dari tempat pengungsian yang berada di area kantor kepala desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ya, juga di atas juga di sini ada tenda yang memang untuk dipersiapkan. Ya, demikian Dapi. Baik, terima kasih Rudi Setiawan melaporkan langsung dari Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Selamat malam.